Selamat malam sedulur, salam sehat, salam sejahtera. Ini kita sekedar sharing sedulur bagaimana sebenarnya menambah energi untuk bisa on the track pada beragam persoalan bisnis kita. Yaitu dengan apa? Bermitra. Jadi pasti kita semua sepakat seorang pengusaha sukses, seorang pelaku bisnis yang sukses, asetnya bertambah, itu bukan karena kerja sendirian. Tentu itu karena kolaborasi kemitraan dengan berbagai pihak yang memang menaikkan fondasi dan semangat dia untuk meraih target-target suksesnya. Sepakat ya? Jadi kemitraan dan kolaborasi itu adalah energi. Energi untuk menaikkan bagaimana kita sendiri akan belajar bersama mitra kita. Jadi kemitraan itu tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi sekaligus adalah berbagi risiko. Dan kita tahu manfaat dan fungsi dari kemitraan itu ada banyak poin, ya. Dan kita tahu bahwa kita penuh dengan kendala, hambatan, keterbatasan, dan sumber-sumber daya, sumber-sumber dana, dan termasuk bagaimana daya ungkitnya. The powernya tentu kita harus cari dari luar, dan kemudian kita bakar di dalam bersama mitra untuk mendesain sebuah perspektif baru, sebuah langkah-langkah baru bersama-sama untuk mencapai maksud dan tujuan kemitraan itu. Tentu manfaat dan fungsi kemitraan itu para sedulur semua sudah tahu, yaitu yang pertama adalah kita mengakses ke sumber-sumber daya yang mungkin kita punya kendala, hambatan, dan juga mungkin kelemahan, sehingga kita perlu memerlukan para mitra yang memiliki daya, sumber daya lebih tinggi, lebih besar, lebih maju, dan lebih komprehensif. Nah, yang kedua tentu kita berharap bahwa dengan kemitraan itu kita bisa menaikkan optimalisasi dari operasi usaha itu. Jadi kita berbagi beban, berbagi biaya, tapi juga berbagi keuntungan, hanya bagaimana mengoptimalkan supaya operasi usaha itu bisa lebih berkelanjutan dan menjamin kepastian untuk bisa mendapatkan omset secara rutin. Jadi di sini artinya apa? Omset secara rutin berarti ada kemungkinan perluasan pasar, baik jangkauan pasar maupun mungkin perluasan dari tipikal segmen pasar kita, dan kemudian juga pada akhirnya memperbesar peluang dan potensi untuk bisa menaikkan potensi-potensi penjualan baik secara reguler maupun secara parsial. Nah, di sini artinya kita perlu membangun kemitraan yang pada akhirnya membangun yang namanya distribusi risiko, dan pasti tidak semua orang, para mitra juga menginginkan risiko itu terjadi. Pasti ada kesepakatan bagaimana mengidentifikasi potensi-potensi dan sumber-sumber daya penyebab risiko, sehingga diandaikan tidak bakal ada risiko yang disengaja atau risiko-risiko yang memang sifatnya tidak diantisipasi. Jadi para sedulur, bermitra itu adalah bagian dari kita membangun akses ke pengembangan dari bisnis itu sendiri, termasuk dalam kepengembangan teknologi, memanfaatkan potensi-potensi aplikasi-aplikasi teknologi ketika kita di era media sosial sekarang, dan ketika platform digital telah menjadi bagian utuh dari pola-pola dan sistem bisnis itu sendiri. Jadi dalam hal ini tentu kita akan bisa melihat jenis-jenis kebutuhan atau mitra seperti apa yang kita akan cari atau akan kita butuhkan. Jadi dalam hal ini tentu kita perlu atau ingin tahu siapa supplier kita, pemasok kita ketika kita berada pada skala bisnis kelas menengah ke atas. Jadi ada kepastian, ketersediaan, jaminan bahwa supply bahan baku, bahan penolong maupun unsur-unsur lain itu terjamin stoknya, dan juga tidak terganggu proses produksi ketika memang kita akan menjalankan bisnis itu secara kontinu, mungkin dengan sistem shift atau mungkin full time. Jadi di sini kita berarti bisa membangun aliansi strategis dengan para mitra. Jadi antara contoh soal misalnya ada usaha food and beverage, food
makanan, dan kemudian dia bermitra melakukan aliansi strategis dengan aplikasi-aplikasi teknologi yang sifatnya memang operasional, seperti kita melakukan pesanan dengan Gojek, GrabCar, atau GoFood, atau mungkin Shopee Food, dan lain-lain. Itu semua adalah aliansi strategis yang memang antara kedua belah pihak ini tidak saling berkompetisi. Nah, di sini artinya bahwa kita membutuhkan mitra teknologi untuk mengembangkan jangkauan dan juga perluasan dari pasar kita, segmentasi pasar kita bisa melebar dan semakin fokus pada yang memiliki daya beli yang tinggi, sehingga memang kita bisa juga sekaligus mencari mitra-mitra yang bisa menjadi partner dalam joint venture maupun investasi ketika usaha kita semakin berkembang. Jadi pada bisnis yang sifatnya startup, ada ide-ide kreatif bisnis yang kemudian membutuhkan investor, dan mereka sepakat untuk melakukan kolaborasi, kemitraan, dan pada akhirnya merealisasi bisnis itu dengan kesepakatan bisnis yang ada, dan pada akhirnya mereka menjalankannya sesuai dengan pembagian fungsi tanggung jawab dan juga job description yang sudah disepakati dalam MOU ataupun mungkin LOI, Letter of Intent, dari para pihak yang bermitra. Jadi untuk itu tentu kita perlu melakukan yang namanya langkah-langkah dalam membangun kemitraan. Dengan keterbatasan, hambatan, kendala, tentu kita menganalisa kebutuhan pihak mitra siapa yang mampu mengisi kekosongan, mengisi keterbatasan, mengisi kendala hambatan dalam proses produksi atau kemajuan bisnis kita. Jadi kita menganalisa siapa mitra yang punya kekuatan sumber daya lebih besar, lebih kuat, lebih stabil, sehingga akan mendukung proses kemitraan itu berjalan. Jadi di sini kita juga sekaligus menganalisa calon mitra kita, portofolio kesuksesannya, pengalamannya, pengetahuannya, dan mungkin juga jangkauan-jangkauan sukses yang telah diraih, sehingga kita pada akhirnya percaya dan yakin kalau bermitra dengan mitra dengan kualifikasi dan kapasitas demikian, maka posisi bisnis kita akan lebih baik ke depan. Jadi di sini tentu kita membuat parameter-parameter untuk juga pada akhirnya setelah itu kita akan melakukan komunikasi, membangun sebuah kebutuhan untuk mengidentifikasi seberapa besar potensi kemitraan itu bisa terjalin, dan pada akhirnya bisa mencapai deal, kesepakatan yang kemudian dituangkan dalam rencana-rencana kerja selain kesepakatan legal formal maupun juga kesepakatan bisnis secara teknis. Jadi deal kesepakatan itu akan membawa kita untuk bareng-bareng bekerja sama sesuai dengan pembagian tugas teknis maupun juga tugas-tugas manajerial, lebih-lebih dalam penanganan keuangan. Dan di sini artinya kita harus membangun yang namanya dengan tidak hanya mutual understanding, ya, pemahaman yang sama, tapi juga mutual trusting untuk membangun sebuah yang namanya mutual cooperation. Dan ketika kita bekerja sama dalam simbiosi mutualisme, pasti akan ada mutual benefit yang kemudian akan kita bagi berdasarkan kesepakatan yang sudah dibuat di awal, persentase pembagian keuntungan, atau mungkin juga persentase pembagian saham, atau mungkin hal-hal lain yang telah disepakati dalam postur kemitraan itu. Jadi di sini artinya apa? Kita bisa melakukan inovasi-inovasi strategis dan pendekatan-pendekatan produktif ke depan, bagaimana pada akhirnya nilai pertumbuhan aset itu akan masing-masing dimiliki oleh para pihak mitra. Pertumbuhan aset berupa laba ditahan atau berupa mungkin itu profit positif, itu berarti akan menaikkan pertumbuhan aset bersama buat kemajuan ke depan. Bermitra tidak hanya menyangkut soal keuntungan, tetapi adalah soal berbagi risiko. Dan dengan kemitraan strategis, maka kita akan tahu persis batu-batu bangunan yang akan kita proyeksikan bersama pihak mitra kita ke depan. Yang bisa saja pada akhirnya ini akan menjadi kemitraan jangka panjang yang permanen ketika memang keberhasilan dari kerjasama itu menaikkan rasio-rasio keuangan dan juga pertumbuhan aset yang tampak nyata di dalam neraca bersama. Terima kasih dan salam sehat, salam bermitra.